Aduh, daripada Oke. berlama-lama langsung kita masuk aja ke Draven and Pick untuk game kita yang pertama antara RSG dan juga 10 Second Gaming. Bah, ini dia. Natalia bersama dengan Jauhen sudah diamankan. Brody dan juga Esmeralda. Esmeralda diamankan. Opung Wawa. Apa? Apa yang coba akan diamankan dari 10S Gaming Frost sekarang hitungan 1, 2, 3. Matilda. Matilda, alright. Matilda. Itu kayak kuis cepat ini ya. Wah, harus Cepat tanggap. orang pintar harus digituin. Kalau gue yang digituin, kasihan. Loading. Ngeprem. Panas. Ngeprem. Otaknya panas. Ngelek. Ini apakah RSG mereka bakal ngambil Hanzo lagi tuh? Jadi nggak ada bisa tebak sih dari RSG. Betul, makanya Hanzo-nya yang kemarin tuh bermain dengan baik sekali ya. Jason. Wawa ya. Jason yang pakai Jason. Hanzo pasti Jason. Nah, setelah ini apakah Matilda? Kalau aku pribadi ya, Matildanya Bisa dilepas mungkin kalau mau Sylvana. bisa diadu sih. Bisa diadu. Bisa diadu banyak banget loh ini yang lepas. Yuzongnya juga lepas. Apa kita lihat? Siapa tuh? Tuh kan? Oh, Bener kan baik. diadu? Soalnya gini, dengan potensi dari RSG yang dia bakal menggunakan Benedetta, baru dia omongin. Karena Langsung diambil. Benedettanya RSG itu cukup menakutkan loh. Hati-hati. Betul. Tapi ya, Cepet banget. mengingat gak cuma hanya Benedetta sih Ji, aku ingat banget Parsha yang selalu dipakai Sana. sama RSG. Mereka selalu ini loh bisa men-secure satu poin dan aku ingat banget ada satu story yang bilang pokoknya RSG jangan dikasih Parsha deh. Satu lagi. Oh my Lowi. god. Sana aja dikasih Lowi. Oh, Yusin! Tuh kan? Tuh udah. Sudah aku bilang. Apa? Loi. Sudah aku bilang. Wah hari ini Oji. Hari ini Oji Besar lagi mata. encer banget Gak, kayaknya. jadi Iya, gini, encer banget. kalau gua sama Cornet gak digabung, pinter dua-duanya. Tapi kalau digabung, Wah, gak ada yang nebaknya benar sama sekali. Tanya Momochan, satu pun gak ada yang nebak. tidak ada. Tapi kali ini sudah ada Kagura support untuk 10 Second Gaming. Ini ada satu lagi fakta menarik Apa kan tuh, dari apa RSG tuh? tadi kan. Betul, betul. Yes. Tiap kali mereka first pick, mereka selalu ngebolongin satu draftnya. Iya. Iya, makanya. Iya Dan kan? Ini apakah bakal dilakukan lagi Dan sama itu. RSG-nya? nah, nggak tahu, tapi karena udah berdua kali begitu, hasilnya selalu Zong. Kalah. Zong. Itu dia Makanya. Opung yang aku bilang kayak Harris kalau Harrington dia nggak sih? iya Harris Harrington. Tambah lagi ya, ini sekarang ada YSS yang lagi happening banget nih yang dengan Molten Shockernya. Hujan api, pala bapak kau hujan api ya. Ah, hujan api. Iya. Tapi kali ini sudah dibuang Yizongnya nggak? Kan ada satu hero yang bisa ngacak-ngacak lini belakang dari 10 Second Gaming. Gak akan dikasih sedikit pun nyentuh ke arah bagian backline-nya nih sepertinya. Ini bakal menjadi hal yang cukup Your team is merugikan back. untuk tim RSG sepertinya. Yep. Yuzong yang sudah diamankan, mereka mungkin terlalu terburu-buru untuk Chloe ya, karena mereka juga masih punya Parsa sebenarnya. Iya makanya. Iya nggak sih? Tapi memungkinkan juga sih Parsha akan ditaruh di sideline juga mungkin atau bisa jadi karena dari kemarin banyak banget ini magical damage yang keluar sebenarnya yang muncul di M2. Mau main 3, mau main 4 ya. Iya, Bodo bahkan amat, yang penting satu gede Athena damage-nya. Shield aja tidak cukup ya. Itu dia. Mereka agak sedikit udah lumayan banyak sisi samping yang diamankan. Pertama kita lihat Jauhen bisa di samping ataupun di support yang lebih dominan sekarang udah diamanin. Harit di side, Esmeralda di side, dan juga Yuzong di side Yuzong. udah diamanin banget. Bener Iya. gak sih? Banyak Brody banget yang juga. sudah diamanin. Brody, kalau aku pribadi nggak tahu kenapa, enaknya tuh di tengah. Iya, Dan kan aku di kemarin tengah ya. lihat ada beberapa player menggunakan Brody, tapi dia bukan build damage. Enggak, build tank. Filter. Satu doang kalau nggak salah tuh itemnya satu apa ya build itu ya kalau nggak salah. Oh. Jadi itu bener-bener Brody-nya kan karena basic dari pasif stack 4-nya itu sakit. Iya. Dan dia nggak bisa mati-mati. Tapi tetap emblemnya tetap killing spree. Oh, tapi dia lebih sustain aja di ada team fight-nya ya. Iya kemarin aku tuh nonton Rapli main pakai gitu. Dan bener-bener ditabrak 2 orang 3 orang dia nggak mati. Bahkan dia yang nge-kill. Karena semua kan mata tertuju padanya kan. Iya, pasti mau nge-take down Korea terlebih dahulu. Dan mungkin itu strategi yang baik juga kali ya. Tapi kali ini kita melihat sudah ada Choi yang dibawa juga sama tim RSG bersama dengan adanya Akai dan Ruby. Kali ini untuk 10 Second Gaming. 10 Second Gaming Ruby masih ada DJ Khalid on the floor. Masih Yes. ada Tapi mereka Betul, butuh di ini bed. gak sih, damage lagi gak sih kalau menurut aku. Yang mungkin lebih bisa nge-secure untuk sisi ini ya, RSG. burst damage-nya kah Kawawa? Buat RSG-nya, Untuk 10 second? 10 second butuh satu damage lagi betul. Iya. Kalau aku- Mungkin lebih hero-hero yang memiliki burst damage tinggi kali ya Kawawa ya. Tahu nggak aku kalau jadi RSG aku pakai apa? Cloud. Cloud. Oh, Hilda tapi dan ternyata juga Hilda dan juga Alice. Oh berarti damage-nya dari Alice. Iya. Dia mau ngedive ke belakang. Berarti Mereka udah punya Bennett dengan Searching. Jadi gak terlalu masalah untuk damage outputnya ya dari RSG. Bahkan Yep. mereka punya Alice juga nantinya buat masuk ke late game. Sebenarnya tadinya masalah sebelum Alice di pick. Iya.
pas harus di pick udah nggak masalah. Tapi di early memang agak sedikit hard game. Dan Loi-nya yang harus bermain banget untuk RSG. Kalau Loi-nya nggak bermain, karena salah satu yang punya damage di early mungkin Loi sama si Gilda. Mungkin. Benedetta bisa. mungkin, cuma kayaknya kalau untuk agak roaming. Kalau untuk roaming sih Benedetta agak sedikit sulit ya. Wow. Tapi kali ini Cloud yang justru diamankan oleh 10 second. Nah, Cloud ini hyper. Jungler. Oke, daripada tanpa kalian berbasa-basi langsung saja kita sudah melihat draftnya. Yes. Siapa? Pilihan Kita dari salah. Dan langsung saja kita masuk ke Land of Dawn kali ini untuk game yang pertama. Untuk tim RSG dan juga 10 second gaming flash yang akan dipandu oleh Momo-chan, Ranger Masi, Golden Egg dan juga Waduh. Kowawa. Alright, terima kasih Momo-chan. Dan juga kita kali ini akan bertiga tentunya bersama-sama menemani kalian untuk hari ini full Yep. total sampai malam nanti. Dan perkembangan dari tim 10S Gaming Force harusnya udah mulai terlihat karena kalau tidak ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Yang mereka lawan adalah salah satu tim yang kuat sekali bisa dibilang. Dengan Iya. grafik yang cukup unik dan juga ada salah satu support mage yang damage besar. Sedangkan itu Seth. Nah, Seth nih ya memberikan damage ke arah KCP. KCP kali ini nggak boleh terlalu offside dan bakal mencoba dibantu oleh pergerakan seorang Cina dan harus mundur. KCP masih tidak berhasil untuk mengganggu pergerakan dari seorang Cloud. Iya, karena benar-benar di backup banget Svenaya benar-benar mengusir pergerakan dari KZP dan bahkan ada Peko juga yang benar-benar nggak rela ya ini buff-nya untuk orange buff-nya diganggu sama KZP. Yes, benar banget. Sekarang ini itu aja di arah bottom lane. Koro juga masih santai, nggak mau terlalu terkoro-koro. Di arah- Koro-koro, Iya, terkoro-koro. Kalau misal kita lagi pengen pergi ke kelas, kita jadi terkoro-koro gitu. terburu-buru. Dan yang pastinya kalau kita lihat memang sebenarnya dari 10 second sendiri untuk di arah late game-nya mungkin ini Sina perlu banget dikasih space untuk cari stacknya, untuk cari farmingannya. Jadi benar-benar dari tim 10 second mereka harus kasih vision yang jelas banget biar si Sina ini rotasinya gampang untuk farmingnya di early-nya. Wow. Panah Asmara memberikan damage yang cukup luar biasa dan sepertinya dari gold buff nggak bisa diambil di hari 10S Gaming Force. Mereka bisa dibilang sedikit kerugian dengan tapi Jasonnya bakal coba diambil dan kali ini ada hujan api malah apakah hujan api membuka visionnya dan bahkan Sefnea Momo-chan yang harus mundur. Iya betul sekali, tidak sempat terpick off dan tidak ada first blood kali ini masih di 2 menit yang pertama. Tadi Peko, wow, agak sedikit miss itu situ ya. Masih bisa di dodge oleh seorang Alice, Elia 4 kali ini yang memakai Alice. Sedangkan di sisi bawahnya kita lihat Koro di sini bakal coba untuk one-on-one penetration dengan seorang Sing. Dan ini memang laning bawahnya berbeda banget sama Benedetta yang early damage-nya itu luar biasa ya kalau Benar. Dan untuk di bottom lane sendiri mereka menempatkan Ruby di sana untuk fight dengan Benedetta biar bisa sustain cukup lama. Karena Ruby sendiri punya life lead kan. Iya, Jadi dia dia punya life enak steal buat juga. bisa stay di lane, nggak bisa diusir dengan gampang oleh Benedetta. Asal ada minion juga sih. Kalau misalnya dia udah one by one situation agak cukup berat untuk Ruby saat tarik ini. ulur kali ya. Apalagi imunnya. Tapi lihat di sana dari Cloud-nya berhasil mendapatkan gold buff yang cukup besar kali ini. Tapi red buff-nya udah disatronin. Udah ada 2 satpam di sana yang bersiap Siap. untuk menghadapi pergerakan dari seorang Cloud. Iya betul sekali, tapi lihat kayak dia masih berfokus untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Oh iya. Bersama dengan Sana ya pastinya masih di ini ya ditemenin biar nggak ada yang mengganggu. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi rotasi Kowawa sepertinya 10 second bisa dibilang agak sedikit kesetin nggak sih sama RSG? Mungkin permain RSG yang lebih agresif. Woi! Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane bakal coba dipaksa sama Vendor dari keluarkan dan tapi Sin masih bisa kabelkan Hanai. Eye for an eye. Salah ya. Hanai. Tapi nggak dikasih pulang ternyata Ubuyannya langsung ngecek ke area bus dan langsung mundur terlebih dahulu. Tapi ternyata Jason udah selalu setia untuk membackup teman-temannya di sisi lain. Ada KZP di sini. Dia coba mengharas ke arah Svena. Bukan hanya itu aja, terlambat sedikit dari 10S Gaming Force ini yang membuat orange buff-nya dari seorang Cloud harus diambil oleh seorang KZP. Dan ini sebenarnya kerugian apalagi Cloud. Tahu nggak? Apa tuh? Ini cukup lama sekali. Kita melihat adanya first blood di menit keempat. Ya ini apa? Ini terlama kan? Ini benar terlama di Iya. sana. Terlama di M2. Iya. Betul, kemarin tuh sempat ada yang 3 menit dan ini sekarang udah 4 menit belum ada first blood. Sepertinya mereka tahu memang ini adalah kesempatan terakhir mereka gitu untuk menuju lower bracket. So mereka harus benar-benar berhati-hati banget. Dan kali ini lihat udah mulai ada pertarungan di river kali ini. Oh, Svenanya
Basicnya Flicker mundur ke arah belakang. Imperial Justice-nya udah mulai dibuka dan bahkan hanya untuk escape saja. Peko pun dari posisi yang kurang baik dan first blood jatuh ke arah Sina yang merupakan core dari 10 second. Yes, karena nggak ada pengawalan dan di situ Sina langsung tumbang dan Sin masih mau lebih. Koro harus mundur, nggak punya damage dan bahkan kata langsung ditumbangkan sama basa-basi. Benedetta dari seorang Sin benar-benar mensinkronisasi permainan dari seorang Arashi yang bakal TNS Gaming Pros kali ini harusnya sudah tidak bisa bergerak cukup leluasa seperti Iya, pertama dan dan bahkan kemudiannya dipacul. Kemana kau pecahkan pala kau ya di sana ya? Yang macam-macam kau. Bahkan Purple Buff-nya juga dicolong sama Eliafor. Baru kita bahas ya tadi Kawawa, di mana tidak ada first blood yang terjadi, belum ada. Tapi tiba sudah ada 2 member dari 10 second yang hilang begitu saja. Ya kayaknya dari RNG mereka butuh waktu juga untuk memberikan item, untuk memberikan Iya. damage agar bisa langsung masuk dan memberikan instant burst damage. Dan itu terjadi ketika ada Sina dengan Cloud yang mencoba untuk mendapatkan purple buff. Sayang sekali pastinya ya, karena purple buff-nya udah hilang dan juga masih Betul. dalam kondisi di press sekarang jatuhnya. Benar, dan justru yang hilang malah core terlebih dahulu ya untuk first blood ini bakal menjadi sedikit kerugian untuk teman-teman dari 10 second Gaming Pros karena mengingat kita melihat juga udah ada perbedaan network yang lumayan berasa sih ya 3000 kali ini, tapi dilihat Aduh. ada pressure terus menerus dari teman-teman RSG kali ini di area mid lane dan bahkan di area rivernya. Peko udah mulai diusir mundur. Ini udah mulai berasa disetir nggak sih Kawawa dari tim RSG? Ini bukan disetir doang sih harusnya. Bahkan Hildanya aja itu udah bener-bener orang takut. Tadi lihat gak? Lapu-lapunya takut sama Hilda. Itu udah satu hal Iya. yang rugi banget. Udah satu hal yang melihat kesenjangan sosial antara kedua belah tangan. Iya bener gak? Betul, Ini betul, udah betul. offlanernya takut ketemu tank gitu loh. Padahal bisa dibilang lapu-lapunya sendiri aja tuh kayak udah sekuat itu. Iya, mungkin dari 10 second mereka nggak mau terlalu makan gitu kali ya Kawawa. Ya. Jadi mereka akan tuker-tukeran dulu. Top lane-nya dibiarin, dilepasin sama TNS, mereka akan berusaha buat dapetin bottom turret-nya. Jadi ada Mereka pertukaran yang cukup adil lah. bakalan sabar terlebih dahulu ya. Mungkin dari 10 second mereka bisa fokus untuk ngedapetin area bawah karena setelah akan muncul di area atas, tapi masih ada Imperial Justice oleh seorang Vena mengarah ke arah seorang Sing kali ini, tapi Armo Bandit-nya nggak kena dari seorang Koro. Dan bahkan ini kerugian yang luar biasa. Itu tahu nggak ruginya karena apa? Karena seorang Shina takut untuk masuk. Bahkan kalau dia masuk dengan Blazing Blade, at least dia dapetin 1 buah poin kill. Semna di arah bottom lane dan dia nggak bisa bertahan. Seorang diri hilang, bahkan yang tadinya keuntungan untuk TNS Gaming Pros udah kehilangan momentumnya, Benar nggak sekali. diambil dan bahkan dibalikin keadaannya untuk tim Arashi yang dapetin 1 poin tambahan lagi. Betul, itu sayang banget sih. Satu momentum aja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari 10 second itu tidak bisa maksimal karena bisa dibilang kayak seorang Singnya aja nggak tumbang gitu loh, masih bisa ditarik ulur, bahkan menunggu teman-teman dari RSG untuk apa ya, nge-backup ke arah bawah Ya, itu Kawawa. 1 lawan 4 tadi yang di bagian bottom lane. Sudah dikunci juga dengan Imperial Justice. Betul. Itu masuk Blazing Dia Blade aja. masih bisa keluar dari sana. Karena nggak dibantu follow up sama Blazing Duet, nggak ada damage. Oke, kita ambil sekarang Ruby memang sakit. Cuma kan tadi yang baku hantam Ruby dengan Sylvana di early Iya. game nggak ada kalah damage. Dan lihat 2-1-3 bahkan dia dikandangin. Nggak boleh pulang, maunya digoyah. KZB di arah belakang, Semnar mundur. Pekonya Peko datang. mencoba untuk bergerak dan Flicker Flicker. nggak Oh, tapi berhasil. lihat dia justru masuk. Devin terlalu dalam ke area turret dan bahkan lihat mulai dibalikin keadaannya sama RSG kali ini. Dan Svena udah mulai berada di paling depan, Eliafor juga udah mulai siap. Ada Blazing Duet dari seorang Sina tapi damage-nya nggak terlalu berasa Uji. Oh my god, satu panas marah terakhir menjantung ke orang Cina, menjantung. Menjantung. Menyerang jantung maksudnya. Menyerang Menancap jantung dan jantung. iya, menyerang jantung seorang Cina dan harus tumbang di sana. Sedangkan oh. Jason dengan bebas menari ria di arah mid lane berhasil mendapatkan turret kedua dan di sisi lain Sing lagi dan lagi bakal coba untuk dapetin turtle untuk seorang Jason. Kawawa gimana tuh tadi barusan? Di mana kita lihat sebenarnya mereka ini aku bisa bilang 2 kali sih. Untuk 10 second mereka kehilangan momentum di mana Peko flicker. Ya, dia sempat selamat lagi kan si Sing-nya. Iya. Jadi sebenarnya hampir gak ada jawaban untuk bisa tangkapin Sing kecuali dari Imperial Justice. Dan ketika Imperial Justice sudah selesai, Connect. udah selesai maksudnya. selesai Udah, juga. mereka gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sing bakal bebas bergerak, plus jangan lupakan juga Jason yang bisa memberikan damage ampun. Iya, tapi kali ini kita lihat KZP lagi tertangkap. Tapi yang ditangkap adalah Hilda kali ini. Singnya mulai datang untuk membackup Eliafor udah berada di paling depan dan hanya mengusir pergerakan dari teman-teman 10 second aja. Benar, Oh. aku setuju kata Kawawa ya Ci. Dimana Imperial Justice kalau udah masuk, gak ada follow up, itu udah kayak sia-sia banget gak sih? Iya, karena kan dia jadi tank. Kalau misalnya dia jadi side lane atau offlaner beda cerita. Cuma
di sini kayaknya agak sedikit merugikan untuk TNS Gaming Force. Pokoknya dia harusnya sekarang ngincer ke arah apa? Yusin-nya terus, JSS-nya terus. Oke, dia mau fokus ke Sing gak bakal bisa ngerugi. Betul. Dia bakal, apalagi dengan Emblem Factor, itu bakal lebih tebel lagi. LE4, dia yang masuk, dia yang bakal mati. Rugi banget. Satu-satunya jalan cuma yaudah, do or die ke arah Jason. Atau enggak, at least ke arah sana. Kalau sananya belum punya Winter. Tapi Kalau lihat sananya nih. udah punya Winter, udah kelar dan lihat saya udah mulai masuk ke Zephyr bersama dengan sana di arah belakang sana. Mencoba menjadi telur dadar. Eliafor mencoba untuk membantu memfollow ada Jason di sana dan bahkan Imperial Justice hanya untuk mundur memucat. Iya, dan kali ini dari RSG mereka tahu mereka unggul dari sisi network. Perbedaannya udah 8.000 kali ini di menit yang ke-10. Dan ini membuat mereka kayak pede banget untuk team fight yang dibuka. Dan 10 second udah mulai dikandangin. Kalau permasalahannya di sini Jason yang harus ditangkap, aku setuju banget. Permasalahannya Jasonnya ini sulit untuk dideketin loh, Ji. Yes, bener banget karena dia adalah cewek-cewek mahal dan sulit deketin. Di chat gak dibales, di WhatsApp dirit doang. Tapi kali ini di arah top lane bakal coba untuk memberikan lotot di arah top lane dan LE4. Bahkan lihat TNS Gaming Force semuanya insecure. Pada mundur, nggak berani mendekat ke arah seorang LY4. Ini tambah bahaya lagi. Sana Yes. sudah punya Winter. Nah itu kan Siapa aku yang nanya. bakal ditarget oleh TNS Gaming Force? Jason doang. Jason atau udah kayak Zepi mungkin? At least Jason. Lihat tuh, miss Jason, lagi nggak tuh. walaupun dia punya Restless. WON. Dia Tidak restless. masih ada restless dia. Iya, tapi kali ini udah mulai dibuka sepertinya. Singnya udah berani paling depan. Sina mencoba untuk memberikan damage dengan adanya Blazing Duet. Tapi lihat, cuma geli-geli aja kata Kaizepi. Mending geli. Pas datang, apaan sih nih? Oh, kirain damage minion. Kirain ada damage. Astaga, memang sebenarnya agak sedikit sulit banget ketika 10 second mereka berkali-kali kehilangan momentum ya Kawawa. Ini Iya. membuat mereka kayak gak cuma kehilangan momentum aja, tapi kehilangan kesempatan untuk kembaliin keadaan ke arah tim RSG. Ya, Mungkin mereka semuanya. gak perlu wipe out, Tapi mereka lihat visionnya udah terbuka. Hilda di depan sana udah menunggu para pemain TNS Gaming Force. Yap. Mereka hanya baiting. LY4 apakah coba masuk? Enggak, ada Peko ternyata dari arah bottom lane dan hanya mundur kembali. Ini udah menjadi informasi yang cukup Lihat tuh baik di untuk zoning nggak seorang tuh? Jason. Lihat LY4 bakal membantu nge-zoning untuk kali ini. Bala bapak Kaujan Api membuka vision dan bahkan Lord diamankan oleh RSJ. Iya, dan tidak bisa dikontes sama sekali oleh teman-teman dari 10 second karena lihat zoning yang dilakukan sama teman-teman RSG tadi. Luar biasa. Di sisi rivernya ada Sana yang siap banget di area busnya. Kaizepi udah pasti berada di orange buff dari 10 second. Yes. So mereka mau lewat mana gitu. Peko aja bahkan ketahuan pergerakan dia Remit tadi. Voltnya jauh banget bro antara Jason dan juga Sina. Sina 5.000, Jason 8.000. Bahkan Sina aja belum punya Golden Staff, baru punya DHS. At least aturan kalau dia punya DHS, kalau sebagai hyper carry pakai Cloud ya. Masih bisa untuk nyuri-nyuri satu lah. Gak usah duitnya, levelnya aja jauh tuh. Lihat Sina level 12, Jasonnya udah max level ya Kawawa. Iya, sudah maksimal. Kali ini tinggal di kandang saja Masuk. buat TNS. Iya betul sekali Kawawa, tapi ini kita bakal lihat Lordnya udah mulai masuk juga. Lelia Forberg paling depan dengan bloodhound-nya, Korea tumbang. Dan bahkan Lordnya gak tersentuh sama sekali. Kaizepi memang loh, tapi dia masih punya Immortal. Dan bahkan Lordnya masih melenggang kaku masuk ke area base dari 10 second Gaming Force. Oh my god, ini hampir bencana tapi ternyata masih bisa ditahan karena tadi terlalu terburu-buru dari seorang Seven tapi LY4 kali ini harusnya masih bisa kabur. Mau kemana bos? Freestyle dulu bos di arah base orang. Karena LY4 cukup sulit untuk di take down dan tadi adalah kesalahan dari tim TNS Gaming Force. Dia lagi-lagi Mereka nggak mengambil komit ya. ke arah seorang Hilda bahkan di arah belakang sana. Sina harus coba mundur, coba ditangkap satu Benedetta masih tertangkap tapi ternyata gak ada follow up dia bisa bahkan ini bisa Suresh yang diamankan. Dan di arah top lane, Peko masih mencoba untuk bertahan dengan sisa satu gigi dari base dari Gaming Force. Semuanya udah ompong. Ompong semuanya kali ini. Dan bahkan lihat Hildanya masih menunggu di area atas. Hanya untuk memberikan vision ke arah teman-teman dari RSG biar mungkin mereka lebih mengamankan landingnya terlebih dahulu kali ya Kawawa. Yes, di sini lebih ke arah kayak TNS Gaming Force, mereka memilih untuk bermain defense sambil menantikan player-player dari RSG untuk berbuat kesalahan. Tapi kesalahan apapun yang diperbuat oleh RSG sekarang masuk ke late game ini perbedaannya sudah terlalu jauh dari goalsnya. Jadi bakal berat banget untuk TNS Gaming kalau mereka hanya bisa berharap dari kesalahan RSG. Ya. Iya, dan belum ada NOD juga sebenarnya dari 10 second gaming. Oh, Kaizepi sulit Wah. banget kali ini meskipun sudah di-lock dengan ada Imperial Justice, tapi yang di-lock adalah Kaizepi yang tebal
level banget di sini meskipun belum full stack dari seorang Kaizepi, tapi nggak ada yang bisa nge-take down bahkan kayak ngecolek doang. Nggak bisa, Kayak udah kalau- agak kerasa. Kalau dia follow up dan fokus terus ke KCB ini bakal menjadi bencana, bakal Elwiper udah mulai masuk ke arah belakang sana, udah Ternyata- ditarik Ivo Pendant yang bagus banget tapi Strike Winter Strike just saved the day. Meanwhile di bottom lane, lihat Singnya menggunakan execute tapi nggak berhasil menumbangkan seorang Peko. ini Dan di bahaya. sana Koro, satu versus pribadi Koro ternyata nggak bisa bertahan dan diisap darahnya begitu saja. Blade Sina ke arah belakang dan hanya langsung untuk mengusir mundur damage Peko. Tanpa terlihat damage masuk, lihat Minion udah mulai masuk di arah Oh, tengah. ini Di bawah sulit. udah juga di arah atas, sudah mulai menuju ke arah base-nya Bobo. Jadi ini bencana. Dan bakal berfokus terhadap base yang dimiliki oleh 10 second kali ini setengah lagi. Spinanya bakal down. Oh, Buyan pun tidak bisa berbuat banyak meskipun dia punya ini yang overturn. Tapi RSG mengamankan poin mereka yang pertama dengan sama-sama